Pernah nggak sih ngerasa kewalahan banget jadi orang tua, rasanya kayak udah di ujung tanduk? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngubah cara pandang kita soal stres dan nawarin jalan baru menuju hubungan yang lebih damai sama anak-anak kita. Kita mulai dari sebuah momen yang jujur banget ya, yang mungkin udah nggak asing lagi buat banyak orang tua. Penulis Hunter Clark Fields ngegambarin perasaan kayak abis dipukulin dari dalam. Nah, ini dia perasaan yang muncul waktu tekanan jadi orang tua rasanya udah berat banget buat ditanggung. Hal pertama dan paling penting yang harus kita semua tahu, kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, itu bukan berarti kamu gagal. Ini bukan tanda kelemahan sama sekali. Ini adalah bagian yang sangat manusiawi dan umum banget dari perjalanan jadi orang tua. Kamu nggak sendirian kok. Terus, kenapa sih ini bisa terjadi? Yuk kita bedah soal panci presto pengasuhan. Kita bakal lihat kenapa tekanan itu bisa numpuk terus-terusan dan kenapa kadang-kadang kita ngerasa kayak mau meledak. Seringnya, reaksi pertama kita itu ya nyalahin diri sendiri. Langsung deh, ada suara di kepala yang bilang, "Aku kenapa sih?" Atau, "Harusnya aku lebih sabar dong." Kita keliru nganggap ledakan emosi ini sebagai bukti bahwa kita adalah orang tua yang buruk. Tapi, coba deh kita ajukan pertanyaan yang beda. Gimana kalau ini semua bukan tentang salah atau benar? Gimana kalau ini sebenarnya soal biologi, sebuah respons otomatis yang emang udah ada di dalam diri kita? Nah, ini pergeseran yang penting banget. Dari nyalahin diri sendiri, jadi mencoba memahami. Oke, di bagian ini, kita bakal coba lihat masalah ini dari sudut pandang yang baru. Kita akan bedah gimana sih otak kita itu dirancang dan kenapa ngertiin biologi di balik reaksi kita itu bisa ngasih kelegaan yang luar biasa dan ngebuka jalan buat perubahan. Biar gampang, bayangin aja otak kita punya dua bagian utama. Ada otak atas, si CEO yang rasional dan jago mecahin masalah. Terus, ada otak bawah, si satpam reaktif kita, yang selalu waspada sama ancaman dan bertanggung jawab buat respons lawan atau lari. Nah, begini nih prosesnya pas kita lagi lepas kendali. Anak ngamuk itu pemicunya. Langsung deh, alarm di otak bawah kita bunyi kenceng, nganggap situasi ini sebagai ancaman. Pas itu terjadi, otak atas kita yang rasional seolah-olah langsung offline. Nah, yang tersisa ya cuma reaksi otomatis, teriak, ngancam, yang sering banget kita sesali kemudian. Dan ini nih yang paling krusial buat kita pahami. Semua buku parenting keren, semua nasihat bijak yang udah kita kumpulin, itu disimpannya di otak atas. Waktu respons stres mengambil alih, akses ke sana itu keputus. Tiba-tiba, kita nggak bisa ngejangkau semua ilmu itu. Itulah kenapa niat baik aja nggak cukup. Sekali lagi, ini bukan salah kita. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang solusinya gimana dong? Nah, kabar baiknya, ada loh caranya buat neken tombol off pada respons stres kita dan ngambil alih kembali kendali. Alatnya itu namanya mindfulness atau kesadaran penuh. Tenang, ini bukan sesuatu yang rumit atau aneh-aneh kok. Seperti kata Jon Kabat-Zinn, intinya ini cuma keterampilan buat merhatiin apa yang lagi terjadi saat ini, dengan sengaja dan tanpa ngejudge. Ini tuh latihan, sama kayak kita melatih otot. Dan ini bukan cuma soal berpikir positif doang ya. Latihan mindfulness itu beneran, secara fisik ngubah otak kita. Kemampuan otak buat berubah inilah yang disebut neuroplastisitas. Dengan latihan, kita bisa ngebangun jalur-jalur saraf baru yang lebih tenang dan responsif. Coba bayangin gini deh, sebelum latihan, jalan tol di otak kita itu langsung nyambung ke pusat lawan atau lari. Makanya reaksi otomatis gampang banget keluar. Dengan latihan mindfulness, kita kayak ngebangun jalan tol baru yang lebih gede dan lebih kuat ke otak atas kita yang rasional. Kita secara fisik ngubah sirkuit otak supaya nggak gampang reaktif lagi. Tapi ya, ada satu rintangan emosional gede banget yang sering halangin kita. Rasa malu yang destruktif. Supaya bisa benar-benar berubah, kita harus ngadepin suara kritis yang ada di dalam diri kita. Penting banget nih buat bedain keduanya. Rasa bersalah itu bisa ngebantu. Dia kayak ngasih tahu kita, kelakuan tadi nggak sejalan sama nilai-nilaiku. Dan ini bisa jadi dorongan buat berubah. Sebaliknya, rasa malu itu bilang, aku ini orang yang cacat, yang justru bikin kita ngerasa nggak berdaya dan kejebak. Ada metafora keren nih dari ajaran Buddha soal ini. Panah pertama itu, ya kesalahan yang kita buat. Itu nggak bisa dihindari, kita semua pasti bikin kesalahan. Tapi panah kedua adalah kritik pedas yang kita hujamkan ke diri sendiri setelahnya. Nah, panah kedua ini, penderitaan tambahan ini sifatnya opsional. Kita bisa memilih untuk nggak melakukannya. Terus gimana cara ngindarin panah kedua itu?
Jawabannya adalah dengan welas asih sama diri sendiri. Konsepnya simple, ada 3 bagian. Pertama, kebaikan diri. Perlakuin diri kamu kayak kamu memperlakukan teman baik. Kedua, kemanusiaan bersama. Ingat, semua orang juga berjuang. Ini bagian dari jadi manusia. Dan ketiga, mindfulness. Cukup amati perasaanmu tanpa kritik yang keras. Oke, ini semua kedengarannya bagus ya, tapi mulainya dari mana? Nah, sekarang kita ke langkah praktis pertama yang bisa dilakuin siapa aja, bahkan oleh orang tua yang paling sibuk sekalipun. Nih, gampang banget. Cuma 5 menit. Tujuannya itu bukan buat ngosongin pikiran ya, itu mustahil. Tujuannya adalah untuk nyadar pas pikiran kita lagi ngelantur, terus dengan lembut, tanpa ngejudge, balikin lagi perhatian kita ke napas. Setiap kali kita ngelakuin ini, kita lagi ngelatih otot kesadaran kita. Dan pada akhirnya ya inilah tujuan dari semua latihan ini. Seperti yang dikatakan oleh Thich Nhat Hanh, hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah kehadiran kita seutuhnya. Nggak terganggu oleh stres, penyesalan, atau kecemasan. Saya mau tinggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir. Katanya nih, kalau hidup itu meres kita, apapun yang ada di dalam diri kita, ya itu yang bakal keluar. Kalau kamu tuh jeruk, ya jus jeruk yang keluar. Jadi, pas tekanan jadi orang tua meres kamu, apa yang mau kamu tanam di dalam dirimu, supaya itu yang keluar.